Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yulianti dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan kelas 1A. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep penyebab penyakit. Sebelum ke konsep penyebab penyakit, saya akan menjelaskan tentang penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Untuk menyembuhkan penyakit, orang-orang biasanya berkonsultasi dengan seorang dokter. Dokter itu biasanya dapat dijumpai di klinik ya, atau di puskesmas, di rumah sakit mungkin. Nah, itu adalah pengertian penyakit secara umum. Sekarang pengertian penyakit menurut Wahyudin Rajab. Menurut beliau, penyakit atau sakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Konsep penyebab penyakit. Konsep penyebab penyakit adalah sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Penyebab itu harus mendahului akibat. Nah, saya di sini akan mengilustrasikan ya. Jika ada kejadian A, kemudian di sisi lain ada kejadian B. Nah, kejadian A ini merupakan sebab, kejadian B ini merupakan akibat. Jadi, kejadian A merupakan awal mula terjadinya akibat, karena suatu penyebab akan menimbulkan akibat. Rantai proses penularan penyakit, agen infeksi atau yang ke-1 itu, maaf ya di sini tidak tertulis, ini adalah yang ke-1, agen infeksi, infectious agent, adalah mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Nah, penyebab infeksi ini biasanya oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit ya, berupa mikroorganisme seperti itu. Reservoir atau wadah tempat atau sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh berkembang biak, dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah portal of exit atau pintu keluar, adalah lokasi tempat agen infeksi mikroorganisme yang tadi ya, yang virus, bakteri, jamur, dan parasit meninggalkan reservoir melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, serta transplasenta. Yang keempat, metode transmisi atau cara penularan adalah metode transfer mikroorganisme dari wadah atau reservoir ke pejamu yang rentan. Yang kelima, portal of entry atau pintu masuk adalah lokasi agen infeksi memasuki pejamu yang rentan dapat melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, dan kelamin atau melalui kulit yang tidak utuh. Yang keenam adalah susceptible host atau pejamu rentan, adalah seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Jadi jika seseorang kekurangan kekebalan tubuhnya sedang menurun atau tidak baik, itu tidak dapat mampu melawan agen infeksi ya, yang tadi, yang bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, ini adalah faktor-faktor timbulnya penyakit. Minggu kemarin sudah diulas oleh Bapak Dedi tentang segitiga epidemiologi. Yang ke-1 adalah faktor pejamu atau host. Adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit serta perjalanan suatu penyakit yang dibagi atas 2, yaitu 1, faktor biologis seperti usia, jenis kelamin, status gizi, daya tahan tubuh, keturunan, dan ras. Yang kedua adalah faktor perilaku, yaitu berupa status perkawinan, pekerjaan, atau biasanya kebiasaan hidup.
Ya. Yang kedua adalah agen, adalah suatu substansi atau elemen tertentu yang kehadiran dan tidaknya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Faktor ini meliputi faktor golongan nutrien, biasanya seperti protein, karbohidrat, vitamin, ya, mineral, dan lain-lain. Golongan kimia yaitu zat kimia logam berat, gas beracun, debu, dan lain-lain. Nah, golongan fisik yaitu seperti suhu, suara, kelembaban udara, tekanan udara, radiasi, dan lain-lain. Lalu ada golongan biologi yang seperti tadi, seperti mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, maupun protozoa, ya. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan. Lingkungan adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan tersebut dibedakan atas lingkungan fisik. Adalah sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang meliputi cahaya, warna, udara, suara, serta musik yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Yang kedua adalah biologis, segala sesuatu yang bersifat hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme. Yang ketiga adalah sosial, lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari, ya. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok. Ini adalah, nah ini riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau nature history of disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan ataupun kematian. Perjalanan penyakit dimulai dengan terpaparnya individu sebagai penjamu yang rentan atau susceptible. Lalu oleh agen kausal, ya. Lalu ada paparan, exposure adalah kontak atau kedekatan proximity dengan sumber agen penyakit. Konsep paparan berlaku untuk penyakit infeksi maupun non-infeksi. Contoh, paparan virus hepatitis B dapat menginduksi terjadinya hepatitis B. Arti induksi itu sendiri merupakan aksi yang mempengaruhi terjadinya tahap awal suatu hasil atau akibat. Ketika seseorang terpapar penyakit, agen kausal memerlukan waktu untuk timbulnya manifestasi klinis yang disebut masa inkubasi. Selanjutnya terjadi inisiasi penyakit klinis. Pada saat ini sudah timbul tanda dan gejala penyakit secara klinis dan penjamu mengalami manifestasi klinis. Selama tahap klinis, manifestasi klinis akan diekspresikan sebagai hasil akhir atau resolusi penyakit baik sembuh, perubahan beratnya penyakit, cacat, ataupun kematian. Nah, penyakit penyerta dapat mempengaruhi fungsi individu. Akibat penyakit kelangsungan hidup alias prognosis penyakit disebut komorbiditas. Contohnya TB dapat menjadi komorbiditas HIV atau AIDS yang meningkatkan resiko kematian. Seperti itu. Nah, sekian video presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.